Tidak disangka, wanita cantik berpakaian merah di depan mata ini. Ternyata adalah seorang juru mayat yang setiap hari berurusan dengan berbagai mayat. Kuku si mayat menunjukkan bekas kerusakan. Ini menunjukkan bahwa si mayat kemungkinan besar berjuang sebelum meninggal. Saya tidak berpikir ini adalah perbuatan si pembunuh, melainkan pembunuhan yang direncanakan. Tempat pembunuhan yang direncanakan seharusnya meninggalkan banyak petunjuk. Apa yang kamu temukan? Pada hari itu, mereka berusaha menyelidiki kejanggalan kematian Nyonya Su di Gunung Luoxia. Mereka memutuskan untuk menyusup ke taman belakang rumah Tawei di tengah malam. Mencari petunjuk. Tapi tidak disangka, Di taman kecil itu, setelah menggali-gali, mereka justru mendapatkan kejutan yang lebih besar. yang terkubur di dalamnya adalah seorang wanita cantik. Ternyata adalah Putri Sulaohan yang hilang lebih dari setengah bulan. Sulin. Setelah pemeriksaan oleh juru mayat cantik itu, ditemukan bahwa Suli, selain banyak luka luar, Yang lebih menyedihkan adalah, di dalam perutnya terdapat seorang mayat yang hampir matang. Suli berusia 17 tahun. Bintik mayat berwarna ungu tua. Waktu kematian lebih dari 4 hari. Kepala mengalami luka, tapi tidak fatal. Di dalam mulut dan hidung terdapat jejak darah yang bersih. Dia meninggal karena tercekik. ini adalah tunangan Suli, Xie Changgeng, yang dibawa oleh Tuan Hai. Qi Xiucai, kamu harus melihat dengan teliti. Tapi ini adalah tunanganmu, Suli. Ya, ya. Tuan, tolong bantu saya. Saya pasti akan memberikan keadilan bagi almarhum. Tuan Xie, Tuan Xie, Tuan Xie. Ini. Tuan Liu, saya menemukan mayat Suli di halaman Liu Gongzi. Jadi putra Anda memiliki kecurigaan yang besar. Tuan. Ini pasti ada kesalahpahaman. Meskipun anak saya nakal. Dia sudah pemalu sejak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh orang? Ini pasti. Ada orang yang menjebak keluarga Liu. Pernyataan itu masih terlalu dini, Tuan Liu. Namun, Tuan Liu, tenanglah. Saya pasti akan menyelidiki kebenarannya. Permisi. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Pei. Nona Song memang layak disebut sebagai ahli forensik terbaik di Lizhou. Song 11. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa mayat itu ada di halaman Liu Batian? Sebenarnya, saya juga tidak yakin. Kemarin di Taman Liu, ada seorang wanita berpakaian putih yang berperilaku aneh. Dia membawaku ke tempat itu. Kemudian aku menemukan bahwa tempat itu memiliki warna rumput yang berbeda-beda, dan ada tanah liat segar. Sangat mencurigakan. Aku jadi penasaran mengapa Tuan Pei mau mengambil risiko sebesar ini. Sama seperti kita yang menyusup ke rumah Liu di malam hari. Tidak masuk ke sarang harimau. Bagaimana bisa mendapatkan anak harimau? Apakah Tuan Liu pernah mendengar pintu penjara? Hanya orang hidup yang bisa masuk, orang mati yang keluar. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Kematian keluarga Su. Apakah kau yang menyebabkan semua ini? Apakah kau ingin tahu? Hei, Aku tidak akan memberitahumu. apa yang bisa kau lakukan padaku? Berani sekali kau melakukan sesuatu padaku. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Hahaha, lepaskan. Jika tidak, aku akan keluar dan mengkuliti kalian. Mengambil urat-urat kalian. Mengambil tulang kalian untuk diberi makan anjing. Hahaha, Tuan Liu. Ah. Hitam, silakan tutup mata. Kalian tidak akan kembali. Benarkah tidak ada apa-apa? Hanya ingin mengeluarkan sedikit darahmu. Ayahku adalah Liu Taiwei. Kalian berani menggerakkan aku. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Serangan dari Yang Mulia Pei ini benar-benar bisa membuka mulut Liu Batian. Ketakutan yang tidak terlihat dan tidak teraba itu, seringkali bisa menghancurkan hati seseorang. Liu Batian.
Apakah kamu merasa seluruh tubuhmu lemas? Iya, iya. Apakah kamu merasa pusing dan pandanganmu kabur? Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Karena darahmu hampir mengering. Dada dada dada. Ini darahku. Ayah. Mereka menggangguku. Lusun, darah ini mengalir agak lambat, ya, potong lagi sekali. Baik, Yang Mulia. Jangan potong lagi, bilang saja. Tidak bilang. Tolong bantu aku membalut dan menghentikan pendarahan. Ya, balut apa? Cepat bilang, Yang Mulia Wang. Aku sudah bilang. Ngeo. Cantik, akulah kamu. Bagaimana bisa lolos dari genggamanku? Aku datang. Liu Batian, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku. Sekarang aku di mana? Ini adalah tempat kamu bisa terbang tinggi. Hahaha. Pergi. Ah, Dia hanya pingsan. Tunggu aku. Aku pergi sebentar, nanti kembali. Pergi sebentar, nanti kembali. hahaha. Aku sudah kembali. Cantik. Aku kembali sambil menggenggam tanganmu. Tapi sayangnya, dia sudah tidak bernyawa. Aku benar-benar tidak tahu kenapa bisa begini. Aku tidak membunuhnya. Hahaha. Kematian Sulaohan ada hubungannya denganmu. Oh tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Hahaha, Tuan. Liu Gongzi, jika kamu tidak jujur, darahmu akan mengalir habis. Apa yang aku katakan itu semua benar. Kalian lihat, aku dipanggil Liu Batian. Sebenarnya, aku ini penakut. Dalam keseharianku, aku bahkan tidak berani membunuh seekor ayam. Apalagi membunuh orang. Pengantin pria. Kilang. Siapa itu? Ya Tuhan. Sangat dingin. Kau ini pengkhianat. Kembalikan nyawaku. Yan Er, aku salah. Aku kalah dari Liu Batian. Dan kau masih tega membunuhku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kau bersikeras untuk tidak menyerah. Bahkan ingin melaporkanku. Aku sangat ketakutan. Kau. Mau kemana? Kau yang berhati busuk ini. Kalian, pergi ke liang kubur. Kak Ki Cheng. Apalagi yang bisa kau katakan? Hahaha. Suli adalah orang yang aku bunuh. Hahaha. Mau membunuh atau menyiksa, silakan saja. Terserah padamu. Hahaha. Tapi aku sudah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Aku hanya ingin tahu, bagaimana kalian bisa mengetahuinya. Malam ketika menemukan mayat Suli. Susi Ucai, kamu harus memperhatikan dengan seksama. Tapi tunanganmu, Suli, adalah benar. Kamu seorang sarjana miskin. Bagaimana bisa ada jima permata yang begitu berharga di pinggangmu? Saat itu, aku mulai curiga. Maka kami memeriksa kamarmu. Kami menemukan banyak emas. Kami juga menemukan sebuah pakaian malam. Bahannya sesuai dengan serat kapas yang tersisa di kuku Sulaohan. Menurut Liu Batian, Suli meninggal karena benturan di kepala. Tapi penyebab kematiannya yang sebenarnya adalah sesak napas. Jadi, keadaan sebenarnya malam itu seharusnya adalah... Aku menduga kamu memanfaatkan saat Liu Batian pergi ke toilet. Diam-diam masuk ke dalam kamar. Ling Er. Kilang, tolong selamatkan aku. Aku sudah menjebak Liu Batian. Kenapa kamu tidak setuju?
Kamu membuatnya mati, menyalahkan Liu Ba. Jadi, pelaku sebenarnya yang membunuh Suli adalah hanya kamu yang pintar. pintar, ya, binatang yang tidak berperi kemanusiaan. Aku akan memotongmu dan memberi makan anjing. Bahkan anjing pun tidak mau memakannya. Hahaha. Bagus sekali. Hahaha. Tahukah kamu, Suli sudah hamil saat meninggal. Benarkah? Benarkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin, kalian menipuku. Kalian semua ingin menipuku. Hahaha. Cepat, 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 cepat. Bantu kakekmu keluar. Aku akan membunuh kalian semua. Ayah, inilah beberapa bajingan yang menggangguku. Ayah, sialan. Pergi. Lagi-lagi memukulku. Hahaha. Tuan Pei. Sekarang semuanya sudah jelas. Meskipun anakku bukan pembunuhnya. Tapi telah menambah banyak masalah bagi kalian. Aku merasa malu. Tenang saja, mulai hari ini. Aku pasti akan mengurung anakku di rumah. Tidak akan kubiarkan dia membuat masalah lagi. Terima kasih, Liu Daren, atas pengertiannya. Ah, Siapa yang pertama kali menemukan Liu Batian gagal? saya, hari ini seperti biasa membersihkan ruang baca. Namun, saya melihat Tuan Muda. Dari jam 1 hingga jam 3 pagi tadi. Apa yang kamu lakukan? Hamba sudah tidur. Saya satu kamar dengan Zitan. Zitan bisa membuktikan untuk saya. Kakak. Kakak, kakak. Kamu memasukkan kami ke dalam. Kakak, masukkan kami ke dalam. Siapa sebenarnya? Sampai berani melakukan tindakan kejam seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya Tuhan, biarkan kami masuk. Tidak boleh melihat lokasi kejadian. Biarkan saya masuk. Kakak. Korban, Liu Batian, berusia 25 tahun, tingginya 5 kaki 6 inci, mulut dan mata terbuka, anggota tubuh kaku seperti busur, wajahnya berwarna hitam kebiruan, tidak ada luka luar yang jelas. Waktu kematian antara jam 1 hingga jam 3 pagi, hanya diduga keracunan. Mengapa tidak bisa ditemukan racunnya? Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk, Bapak Pei. Sampingkan. Bapak Pei, Bapak Pei. Waktu kematian putra Anda, sekitar waktu Yin kemarin. Penyebab pastinya belum diketahui. Masih perlu kerjasama dari orang-orang di dalam rumah. Terima kasih, Bapak Pei. Hamba, Liu Ye, sudah bertemu dengan Bapak. Nyonya Liu tiba antara waktu Yin dan Mau kemarin. Apa yang kau lakukan? Hamba sudah tidur lebih awal kemarin. Pelayan pribadiku, Lian Er, bisa membuktikannya. Hahaha, siapa yang melakukan ini? Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Ya Tuhan. Bagaimana aku bisa hidup setelah ini? Tunggu sampai aku menangkap pelakunya. Aku pasti akan memotongnya menjadi 1000 bagian. Apa yang kau takuti? Tuan muda, pasti ada kutukan, kutukan. Tuan muda, pasti ada kutukan. Bagaimana? Ada yang meninggal, katanya. Dengar-dengar kuburan Huang Quan itu penuh dengan kutukan. Sejak saat kita melangkah masuk, aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Lukisan dinding di dinding, terlihat sangat nyata. Beberapa hari yang lalu,
Kami menemani Tuan Muda keluar untuk bersantai. Tanpa sadar, kami sampai di sebuah gua yang disebut Makam Hantu Huang Quan. Makam Hantu Huang Quan adalah gua yang terkutuk. Hari mulai gelap. Bagaimana kalau kita pulang saja? Pulang. Liu Batian yang terhormat. Apa aku takut padanya? Jangan bergerak. Tuan Muda, apakah benar-benar mau masuk? Ah, Ah, ada hantu? Aku melihatmu seperti hantu. apa yang kau lakukan? Ini adalah kutukan, pasti ini kutukan. Omong kosong. Aku ingin tahu siapa yang berpura-pura melakukan hal ini. Tai Wei, apakah kita benar-benar harus pergi ke sana? Bagaimana jika kutukan ini benar? Kita akan tahu batasnya. Ini. Ah, Di depan, silakan masuk. hanya ini. Hantu Huang Quan, Tuan Muda. Kita sebaiknya tidak masuk ke dalam. Lebih baik percaya ada daripada tidak ada. Tidak mungkin tidak ada, kan? Yang dikatakan Bupati benar. Jangan takut, jangan ikut masuk. Lalu bagaimana ini? Ini terlalu aneh. Ini hanya kepanikan berlebihan. Hanya sebuah tulang sapi. Tidak perlu membuat keributan. Aku hampir mati ketakutan. Aku pikir itu kita. Begitu banyak orang. Kamu takut apa? Diam kamu. Ham. Pemimpin. Hanya lukisan dinding ini. Cara kematian Tuan Muda ini sama persis dengan ini. Pasti terkena kutukan. Aku pikir itu sosok yang sangat hebat. Bukankah ini hanya lukisan dinding? Ini hanya kepanikan berlebihan. Ada tulisan di sini. Dalam lubang orang mati, tulang putih. Darah mencoreng tanah kuning, kebencian tak terobati. Di bawah kayu kunir, tidak ada jalan hidup. Jiwa kembali ke kegelapan, terpuruk bersama. Ini. Apa maksudnya ini? Artinya, siapapun yang datang ke sini, pasti akan masuk neraka. Hahaha, kutukan. Ini pasti kutukan. Itu bukan urusanku. Itu bukan urusanku. Para arwah yang teraniaya. Jangan salahkan, jangan salahkan, jangan salahkan. Senjata yang dipegang jenderal ini memiliki cap dari pasukan keluarga Yang. Pasukan keluarga Yang. 20 tahun yang lalu, Yang Yulin memimpin pasukan besar melawan Jin. Kemudian, Yang Yulin berkhianat dan mengkhianati negara. Seluruh pasukan keluarga yang dibasmi oleh pemerintah. Liu Batian dan lukisan di dinding itu memiliki kematian yang sama. Apakah Liu Batian ini benar-benar terkena kutukan? Kutukan hanyalah omong kosong. Wajah Liu Batian berwarna kebiruan. Anggota tubuhnya kaku seperti busur. Seharusnya dia terkena racun mematikan,
Qian Jiao. Jika Qian Jiao, lalu mengapa saat pemeriksaan mayat jarum perak tidak berubah warna? Qian Jiao bukan termasuk 5 jenis racun. Sangat langka dan tidak berasa. Racun tidak bisa diuji dengan perak. Tidak heran, kita adalah ahli forensik terbaik di Lizhou. Buku seperti obat juga, jika dibaca dengan baik, bisa menyembuhkan kebodohan. Racun Qian Jiao sangat berbahaya. Korban yang teracuni akan menunjukkan gejala dalam waktu 1/4 jam. Dalam setengah jam, dia pasti akan mati. Penjagaan di rumah Liu sangat ketat. Untuk masuk dan melakukan kejahatan di dalam, itu seperti mendaki gunung. Apalagi tidak ada jejak yang ditinggalkan. Melihat situasi ini, pelakunya pasti orang dalam rumah Liu. Tuan Pei, bagaimana perkembangan kasus anak saya? Kutukan pembunuhan adalah cara pelaku untuk membingungkan orang banyak. Dari yang terlihat sekarang, kita masih perlu melakukan penyelidikan dari kediaman Tuan. Jadi itu berarti tidak ada kemajuan sama sekali. Kalian di pengadilan tidak melakukan apa-apa meski digaji oleh negara. Sudah berapa hari ini, masih belum ada petunjuk. Untuk apa kalian ada di sini? Swear, jangan bersikap tidak sopan. Tuan Pei, jika ada yang perlu dari Liu, kami di rumah Liu pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Tuan Pei, kamu harus segera menemukan pelakunya. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Terima kasih, Tuan Pei. Dengar-dengar, selir ketujuh itu adalah reinkarnasi dari rubah dewa. Dia sama sekali tidak bisa terkena sinar matahari. Dan juga tidak bisa dilayani di bawah sinar matahari. Pelayan di halaman Hu berkata, selir ketujuh harus membawa payung saat keluar di siang hari. Jika tidak, dia akan terbakar oleh sinar matahari. Jadi, apakah dia mungkin makhluk gaib? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mari kita jangan berspekulasi sembarangan. Setiap hari mengenakan pakaian berkabung. Masih bilang ada hantu rubah yang menjaga rumah. Haha, lihat deh. Liu Batian itu mati karena kamu. Bibi Liu, kematian Tuan Muda tidak ada hubungannya dengan bibi saya. Kamu siapa sih? Kamu siapa sih? Percaya atau tidak, aku bisa membakar kamu untuk menemani Liu Batian. Diam semua, Tuan. Bolehkan bibi ketujuh meminjam waktu sebentar untuk bicara? Silakan. Nona Song, silakan sampaikan apa yang ingin kamu katakan di sini. Dengar-dengar kamu adalah hantu rubah, tidak bisa terkena sinar matahari. Apakah itu benar? Itu semua hanya rumor. Saya ini hanya seorang wanita biasa yang menderita penyakit. Nona Song, kamu tidak mencari saya hanya untuk hal ini, kan? Saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Kasus Uli bisa terpecahkan berkat petunjuk yang kamu berikan. Jadi bisa terpecahkan. Saya tidak mengerti. Tidak tahu apakah bibi ketujuh tahu. Apakah Tuan Muda Liu pernah berselisih dengan seseorang di rumah? Saya menderita penyakit ini. Seharian tidak melihat cahaya matahari. Mengenai hal-hal di luar itu, aku bahkan tahu sangat sedikit. Saya telah mengecewakan Nona Song. Yang Mulia Pei, saya sudah bilang berkali-kali. Malam ketika Liu Batian mengalami masalah, saya sudah tidur lebih awal. Siapa yang membunuhnya? Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana hubunganmu dengan Liu Batian biasanya? Saya hanya seorang selir. Hubungan kami ya seperti itu saja. Tapi saya dengar Liu Batian banyak berbuat jahat. Mungkin ada musuh yang datang untuk membalas dendam. Apakah kamu tahu siapa saja musuhnya? Saya tidak tahu. Jika Yang Mulia tidak ada pertanyaan lain, saya akan pergi istirahat. Ada petunjuk. Di rumah ini ada 2 dokter wanita. Satu bernama Liu Ye, satu lagi Huin Yang. Sepertinya mereka berdua tidak akur. Namun, ada satu orang lagi. Yang Mulia, ini tempat tidur saya. Itu adalah tempat tidurnya. Kenapa Liu Batian bisa sampai ke Huangquan? Guigu. Tuan Muda bilang ingin keluar untuk menenangkan pikiran. Tanpa sadar dia sampai di sana.
Berbohong. Siapa yang ingin menenangkan pikiran sampai ke tempat terpencil seperti itu? Lusun, baru-baru ini. Sepertinya di kantor kabupaten ada sejumlah alat penyiksaan baru. Apa namanya ya? Kembali, Yang Mulia, namanya adalah Zengsing. Pertama, ikat tangan dan kaki tahanan dengan erat. Masukkan ke dalam kendi. Tutup tutupnya. Kemudian nyalakan api. Mengubah kendi besar itu menjadi tungku raksasa. Membuat orang terpanggang oleh suhu tinggi. Sampai mereka mengungkapkan kebenaran. Lalu bagaimana jika tahanan masih tidak mau berbicara? Ya, tambahkan lebih banyak arang. Saat itu, tahanan mulai merasakan kesulitan bernapas. Kulitnya memerah. Tubuhnya mulai muncul gelembung. Taburkan sedikit garam ke luka. Kemudian kamu akan mendengar suara kulit yang mengerikan. Jangan salah. Bau busuk itu memang tidak jauh berbeda dengan daging babi. Mari kita coba saja. Yang Mulia, saya bilang itu adalah tuan muda yang jatuh cinta pada seorang penjual bunga. Penjual bunga itu bernama Luo Tianyi. Suatu hari, tuan muda ingin membawa Luo Tianyi ke rumah. Dalam proses kami mengejar Luo Tianyi. Dia berlari ke belakang gunung. Secara kebetulan menemukan makam hantu ini. Kain kupu-kupu. Kasus di kantor pemerintah. Nona Luo, apakah kamu tinggal sendirian di sini? Apakah kamu masih punya kerabat lain? Misalnya orang tua atau saudara laki-laki. Orang tuaku sudah meninggal dunia. Di rumah ini tidak ada kerabat lain. Sehari-hari aku hidup dengan menjual bunga. Meskipun hidup sederhana, tapi aku merasa bebas. Apakah kamu tahu Liu Batian sudah meninggal? Liu Batian sudah meninggal. Iya. Dia dibunuh. Bagaimana kamu mengenal Liu Batian? Suatu hari aku sedang menjual bunga di pinggir jalan. Ada makhluk kecil yang tidak tahu diri. Maaf, Nona dari rumah mana ini? Gadis kecil yang cantik. Aduh, ini membuat hatiku sakit sekali. Sekali tabrakan langsung mengenai hatiku. Bunga ini pasti jatuh dari surga bersamamu, kan? Ayo, bantu aku pakai satu juga. Biar aku juga merasakan sedikit aura surgamu, Dewi Bunga. Perusuh. Pemberontak, bajingan. Hei, pelayan. Cepat beli semua bunga di kota untukku. Baiklah, Tuan. Malam ini aku akan membawakanmu lautan bunga yang romantis. Kita akan bahagia di bawah bulan dan bunga. Seperti sepasang dewa, bagaimana? Hahaha. Aku berhasil menghindari yang itu. Tapi siapa sangka, keesokan harinya. Hahaha. Bukankah ini bunga peri yang selalu aku impikan? Ternyata nasib kita berdua memang tidak main-main. Apa yang kau inginkan? Jangan terus menggangguku. Apakah aku mengganggunya? Apakah aku mengganggunya? Tidak, itu adalah benang yang dijalin oleh Dewa Cinta. Mengikat kita berdua dengan erat. Aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Hahaha. Lepaskan aku. Di sini ada orang. Ada orang. Di bawah langit yang cerah ini. Di siang bolong ini. Lihatlah, di mana ada orang yang tidak mengenalku. Hahaha, kalau tidak, terimalah aku saja. Aku akan menjamin kamu hidup enak dan bahagia. Yang kecil, aku jamin kamu akan makan enak dan minum banyak, memakai emas dan perak. Rela jadi anjingmu. Siapapun yang berani mengganggumu. Aku akan menggigitnya sampai mati. Lepaskan tangan kotormu, jangan sentuh aku. Tuan kami tertarik padamu, itu adalah keberuntunganmu. Jangan sampai tidak tahu diri. Guk guk guk. Bahkan jadi anjing pun kamu tidak mau. Kalau begitu, aku langsung jadi suamimu saja. Tahan dia. Iya. Tuan. Dia sudah kabur. Hari itu aku berusaha sekuat tenaga melarikan diri ke gunung. Mereka terus mengejarku tanpa henti. Untungnya, akhirnya aku berhasil menghindari mereka. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat Liu Batian lagi. Apakah kamu pernah mendengar tentang makam hantu Huang Kuan?
Pada hari itu di makam hantu Huang Kuan. Saat melarikan diri, apakah kamu melihat gua yang aneh? Hari itu aku hanya fokus untuk melarikan diri. Dalam hati merasa takut dan cemas. Tidak memperhatikan gua manapun. Dia seorang wanita lemah. Ingin diam-diam menyusup ke Liu Fu untuk membunuh. Hampir tidak mungkin. Apalagi Liu Fu sangat dijaga ketat. Dongfang Jia Yimu terhadap Mao. Pintu perdagangan menghadap ke Zhen Si Qinglong. Emas barat Gengsin menghadapi ayam. Gerbang emas menghadapi 205. Bagaimana ini? Simbol yin dan yang terbalik, tanda kacau. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Sangat buruk. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Putra itu sayangnya meninggal muda. Jiwanya belum bisa beristirahat. Sepertinya ada urusan yang belum selesai yang mengganggu pikirannya. Menghantui di dalam kediaman. Mengakibatkan nasib keluarga terhambat. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika ingin memecahkan simbol ini, harus terlebih dahulu mencari tahu apa keinginan yang belum terpenuhi dari putra itu. Keinginan yang belum terpenuhi. Sebelum kejadian itu, putra ini memiliki rasa cinta pada seorang penjual bunga. Ia juga ingin menjadikannya selir. Maka jiwanya tidak bisa tenang. Ada benarnya. Jika begitu, mari kita penuhi keinginan yang belum terpenuhi itu. Kalian siapa? Nona akan segera menikah. Tentu kami datang untuk merias Nona. Hahaha, menikah. Menikah apa? Kalian pasti salah paham. Nenek Wang, ini serahkan padamu. Baik, tenang saja, tuan rumah. Semua ini ada di tangan saya. Hahaha, cepat letakkan barang-barang itu. Saatnya membantu Nona muda berpakaian dan berdandan. Berhati-hatilah, lepaskan. Jangan bergerak. Lepaskan saya. Kalian ingin saya menikah dengan Liu Batian. Bukankah dia sudah meninggal? Tuan muda kita meninggal muda. Menikahimu adalah keinginan tuan muda semasa hidupnya. Tidak bisa ditolak, ya. Kalian ingin saya menikah dengan orang yang sudah mati. Lepaskan saya, Nona. Kami juga hanya menjalankan perintah. Saya sarankan Nona untuk menurut saja, agar tidak mengalami siksaan fisik. Saya tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah. Lepaskan saya. Cepat, bantu Nona muda berdandan. Cepatlah. Ah. Satu, sujud kepada langit dan bumi. 2. Sujud kepada orang tua. Pasangan sujud satu sama lain, masuk ke kamar pengantin. Kita berbaur dalam malam, menguasai teknik yang menghalangi napas. Dengarkan, suara gemuruh di udara. Selalu ada cerita yang tak terungkap. Terbangun dari mimpi, malam yang sulit untuk tidur. Jadi, tolong dengarkan. Tuan, pengantin wanita sudah datang. Silakan bawa masuk. Waktu yang baik telah tiba, silakan pengantin wanita. Hahaha, aku tidak mau menikah. Hahaha, lepaskan aku. Hahaha. Ya ampun, istri, karena kamu sudah datang. Aku tidak mau menikah. Kalian cepat lepaskan aku. Karena sudah datang.
maka tidak ada pilihan untukmu. Anakku bisa melihatmu. Itu adalah keberuntunganmu. Pengantin pria, masuklah. Satu kali sujud kepada langit dan bumi. Lepaskan aku. Satu kali sujud kepada langit dan bumi. Dua kali sujud kepada orang tua. Suami dan istri saling sujud. Dimasukkan ke dalam kamar pengantin. Disambut masuk ke dalam rumah. Adalah kasih sayang yang tersembunyi. Dengarkan suara di malam yang sunyi. Ada kebencian di balik tatapan mata. Itu adalah air mata yang mengalir. Tak bisa menghalangi ketidakpedulian seseorang. Dengarkan sungai dan laut. Angin berputar menggelegar. Rindu yang panjang kembali mengusik hatiku. Tolong dengarkan. Sekarang mau naik tidak? Waktunya belum tiba. Minum. Nona, silakan minum. Ahahahahaha. Kamar pengantin. Tidak, tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu lagi ngapain? Terbangun dari mimpi. Dunia ini sulit memahami perasaan yang tulus. Biarkan aku keluar. Semua orang pergi. Nak, Ayah sudah memenuhi keinginanmu semasa hidup. Kini kamu bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Hormat. Siapa yang berpura-pura? Keluar kau. Tidak ada orang. Tidak ada orang. HMPH. Apakah kamu manusia atau hantu? Liu Mingyuan, hari ini kamu merasakan akibatnya. Aku datang dari neraka. Tentu saja, aku datang untuk menuntut nyawamu. Liu Batian merampas wanita dari rakyat. Dia telah berbuat jahat berkali-kali. Dia pantas mati. Dia sudah mati, tapi kenapa kamu memintaku untuk menguburkannya? Kenapa? Hanya karena ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Hanya beberapa ramuan pengacau pikiran saja. Swear. Liu Batian, kamu telah melakukan banyak kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan. Kini kamu masih ingin menganiaya adikku. Aku hanya menjalankan keadilan. Swear. Swear adalah kamu yang membunuhnya. Kamu menganggap dirimu cerdas seumur hidup. Sekarang baru menyadari. Terlalu terlambat, bukan? Panggil orang, panggil orang. Tuan, jangan teriak lagi. Meskipun kamu berteriak sampai suaramu pecah, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Liu Yu. Kamu. Benar, itu aku. Kalian sebenarnya ingin melakukan apa? Tentu saja,
mengantarmu untuk bertemu dengan anakmu. Datanglah, Liu Mingyang. Hari ini setahun dari sekarang adalah hari kematianmu. Naik. Ya. Menangkapnya adalah Ham. Katakanlah. Kenapa kamu ingin membunuh Liu Batian? Karena dia memang pantas mati. Dia telah merampas banyak wanita. Sekarang dia juga mengincar adikku. Aku melakukan ini untuk menegakkan keadilan. Apa hubunganmu dengan Liu Ye? Liu Ye adalah kekasihku sebelum dia masuk ke rumah tangga. Kemudian dia dipaksa menikah oleh Liu Mingyuan. Mereka berdua, ayah dan anak, adalah binatang buas. Mereka semua pantas mati. Jadi, kuburan hantu di dunia bawah hanyalah bagian dari rencanamu. Benar, kuburan hantu itu hanya untuk menutupi jejak. Dan yang membunuh Liu Batian adalah racun yang kau siapkan. Tidak salah lagi, Nona Song. Jadi kalian sengaja membawa Liu Batian ke kuburan hantu. Untuk membuatnya terlihat seperti kutukan. Tujuan membunuh adalah untuk mengalihkan perhatian semua orang. Betul. Aku yang membawanya ke kuburan hantu. Bocah nakal. Tunggu sebentar. Aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa dia mati karena kutukan. Tuan muda, ada sebuah gua di sini. Sepertinya Luo Tianyi sudah masuk ke dalam. Masuk ke dalam, hahaha. Nona kecil, aku datang. Kemudian kamu menggunakan obat Qianji untuk membunuh Liu Batian. Tidak heran, ini adalah Song. Tapi, Nona Song, bagaimana kamu tahu obat Qianji berasal dari tanganku? Terakhir kali, aku menemukan bahan-bahan untuk meracik obat Qianji di kamarmu. Biji stricine. Tuan Pei, aku sudah bilang berkali-kali. Malam saat Liu Batian terjadi masalah, aku sudah tidur lebih awal. Siapa yang membunuhnya? Aku benar-benar tidak tahu. Lalu bagaimana hubunganmu dengan Liu Batian sehari-hari? Aku hanya seorang selir. Hubungan kami bisa bagaimana? Tidak menyangka Nona Song juga sangat ahli dalam racun. Aku pikir rencanaku sempurna. Tapi tidak kusangka masih ada jejak yang kalian temukan. Aku mengaku, Liu Batian adalah orang yang aku bunuh. Rencananya juga aku yang buat. Perkara ini tidak ada hubungannya dengan Su Er dan Luo Die. Mereka tidak bersalah. Liu Batian adalah orang yang aku bunuh. Rencananya juga aku yang buat. Liu Ye dan Luo Die tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Mereka berdua tidak bersalah. Liu Batian adalah orang yang saya bunuh. Rencananya juga dari saya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah mereka benar-benar tidak bersalah? Saya akan menyelidikinya sendiri. Su Er adalah saudara saya. Bagaimana kalian bisa tahu? Apakah kalian masih ingat bunga di kamar Su Er? Bunga apa? Bunga di kamar Su Er. Bunga itu sama dengan bunga di kamar Luo. Saya selalu merasa hubungan mereka tidak biasa. Saya sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan, Tuan Pei. Saya mengaku bersalah. Bawa tahanan ini pergi. Tuan Hui. Oh, Tuan Pei. Hahaha. Syukurlah ada Tuan Pei. Sehingga kasus ini bisa terpecahkan dengan cepat. Hehehe. Jika tidak, topi saya ini bisa jadi. Hehehe, tidak aman. Hahaha, kita harus banyak berterima kasih kepada Nona Song. Karena ketelitian dan perhatian dia, kasus ini bisa terpecahkan. Hahaha, tidak ada apa-apa. Hahaha. Kasus ini sudah terpecahkan. Kamu lagi mikir apa sih? Bukan, loh. Hahaha.
Tuan. Hahaha. Nona kecil. Aku datang. Haha. Hahaha. Nona kecil, aku datang. Hahaha. Eh. Ah, Tuan. Tuan. Ada orang. Tuan sudah meninggal. Cepat, ada orang. Cepat, Tuan sudah meninggal, Pak. Ah, menjengkelkan. Tuan. Kapan ini terjadi? Aku tidak tahu. Korban bernama Wei Mingzuang, usia 40 tahun. Waktu kematian sekitar jam 1 malam. Pupilnya melebar. Tidak ada luka yang jelas di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda keracunan. Diperkirakan meninggal karena terkejut berlebihan. Diperkirakan meninggal karena terkejut berlebihan. Pertama, mari kita atur jenazah Tuan Wei. Baik. Ternyata Tuan Wei adalah seorang yang berpendidikan. Meskipun saya adalah anak angkat ayah saya, tetapi sejak kecil dia sangat berharap pada saya. Dia berharap saya bisa meraih gelar, agar bisa mengharumkan nama keluarga. Dia memiliki sifat yang penakut. Biasanya tidak akan bermusuhan dengan orang lain. Lalu, bolehkah saya bertanya kepada Nyonya Wei? Apakah Tuan Wei menginap di rumah Nyonya semalam? Tuan sudah 2 tahun tidak menginjakan kaki di kamar saya. Semalam saya seperti biasa tidur lebih awal. Pelayan saya, Hong Xiu, bisa membuktikannya. Kemungkinan besar dia menginap di tempat Yun Jiwer, HMPH. Tuan sudah terpesona oleh si rubah itu. Tuan seperti biasanya, setelah memperhatikan saya, pergi lebih awal. Tidak ada yang aneh. Apakah ini ada hubungannya dengan obat itu? Obat. Obat apa? HMPH. Sudah sepuh begini, masih saja mengonsumsi obat berbahaya. Aih. Saya rasa kematian Tuan pasti ada hubungannya dengan itu. Biasanya Tuan hanya mengonsumsi 1 butir. Tetapi semalam Tuan mengonsumsi 3 butir. Kematian Tuan mungkin terkait dengan overdosis obat ini. Apakah Tuan Wei menginap di rumah semalam? Apa ada yang aneh? Tidak ada yang aneh. Saya sudah berada di rumah buku. Pelayan buku bisa membuktikannya. Tak kusangka, Wei Mingzhou sudah sepuh tapi masih seperti ini. Orang yang penuh pesona. Ini yang mungkin kamu tidak ketahui. Putra Wei sebenarnya adalah anak angkat keluarga Wei. Nyonya Wei tidak pernah melahirkan anak. Wei Xianliang hanya ingin memiliki anaknya sendiri. Saya sudah memeriksa bahan obat ini. Hanya obat peningkat stamina biasa. Tidak ada yang aneh. Namun,
saya menemukan beberapa kejanggalan di kamar Putra Wei. Ceritakan padaku. Ini adalah kertas kecil yang saya temukan di lokasi kejadian. Persis sama dengan yang saya temukan di kamar Putra Wei. Ada sedikit desas-desus. Putra Wei biasanya rajin belajar. Tapi saya menemukan ruang studinya dalam keadaan baru dan rapi. Dan ada debu halus di atasnya. Jelas jarang dibuka. Dan tinta di meja sudah kering. Saya awalnya menduga Putra Wei tidak secerdas yang rumor katakan. Nyonya Wei juga memang mencurigakan. Dia terlalu acuh tak acuh terhadap kematian Xianling Wei. Ini tidak sesuai dengan perasaan manusia pada umumnya. Wei Mingzhou setiap malam menginap di kamar Yun Jiuer. Tentu saja, Ibu Wei tidak memberinya wajah yang baik. Semua orang di rumah Wei memiliki kecurigaan. Mari kita amati diam-diam dulu. Hang. Sekarang sudah jam berapa? Baru saja lewat tengah malam. Lampu itu sudah menyala dalam beberapa hari ini. Tidak, belum. Uhuhuhuh. Kenapa kamu datang? Aku tidak menyalakan lampu. Masih bilang tidak menyalakan lampu. Aku sudah melihatnya. Apa kamu salah lihat? Aduh, aku tidak salah lihat. Apakah kita akan ketahuan? Aduh, aduh. Pergi sana. Cepat pergi, ah. Sudah datang? Ya sudah datang. Di luar tidak ada siapa-siapa. Aku ah. Hahaha. Lampu itu sudah menyala dalam beberapa hari ini. Tidak, belum. Posisi lampu itu di kamar samping barat rumah Wei. Jika aku tidak salah ingat, itu adalah kamar Ibu Wei. Sekarang baru saja lewat tengah malam, tetapi tiba-tiba menyala. Apakah mungkin Nyonya Wei bangun tengah malam untuk ke toilet? Apa yang aneh dari itu? Lampu ini tidak terlihat seperti dinyalakan untuk penerangan. Lebih mirip sebagai sinyal. Nyonya Wei tengah malam ini sedang memberi sinyal kepada siapa? Jangan-jangan kepada si pembunuh. Bukan tuan kami. Bukan kami yang membunuh. Masih bilang bukan kalian yang membunuh. Kalian adalah yang paling mencurigakan. Pasti khawatir rahasia cinta mereka terbongkar. Makanya mereka membunuh Tuan Wei. Tuan Wei benar-benar bukan kami yang membunuh. Lalu bagaimana kalian bisa membuktikan diri? Malam itu lampu di kamar belakang dinyalakan. Saya pergi ke kamar Nyonya Wei. Pelayan saya Hong Xiu bisa membuktikannya. Malam Tuan meninggal. Saat itu kami masih di dalam kamar. Apa yang dikatakan pelayan bisa kita percayai. Rumah Wei memang menarik. Wei Mingzhou setiap hari mengonsumsi obat. Nyonya Wei setiap malam menyalakan lampu. Tuan, pelayan Wei, Hong Xiu, sudah dibawa. Gadis, jangan tegang. Saya punya beberapa pertanyaan untukmu. Malam Tuan Wei meninggal. Setelah kamu menyalakan lampu,
Apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh? Belum mau jujur, ya? Malam itu aku terus menunggu di luar kamar Nyonya. Sampai jam 3 pagi baru aku kembali ke dalam. Nyonya pasti tidak mungkin membunuh Tuan, tetapi Tetapi apa? aku merasa pelakunya mungkin. Siapa? Aku merasa pelakunya mungkin adalah Tuan Muda. Kenapa bisa begitu? Sejak aku masuk ke rumah ini, Tuan sering memukul dan mengomeli Tuan Muda, mengatakan dia tidak berusaha, hanya bermain-main saja. Sampai hari itu, ketika aku pergi mengantarkan obat kepada Tuan dan pingsan, aku mendengar suara gaduh di dalam rumah Tuan Muda. Aku tidak bisa menunggu dan langsung mendekat. Mati saja kau, orang tua. Biar kau tidak terus memukulku setiap hari. Mati saja. Tuan mungkin sudah dikutuk mati oleh Tuan Muda. Sudah ditemukan. Apa penjelasanmu, Tuan Wei? Apa yang perlu dijelaskan? Orang tua itu sudah seharusnya mati. Sejak aku berusia 8 tahun masuk ke rumah ini, dia setiap hari memukulku. Memaksa aku untuk berbicara. Kalian lihat, semua ini hanya dia yang memukulku. Sekarang, dia akhirnya mati. Bagus sekali dia mati. Hahaha. Bagus sekali dia mati. Hahaha. Maksudmu adalah, kamu menggunakan benda ini untuk mengutuknya sampai mati. Selama 3 tahun ini, aku menyiksanya siang dan malam. Dia akhirnya mati. Hahaha. Bawa pergi, Tuan Wei. Cih. Sepertinya kematian Tuan Wei tidak ada hubungannya langsung dengan Tuan Wei. Hong Xiu sebelumnya juga menyebutkan satu hal. Wei Mingzhou sudah lama mengonsumsi obat. Mengonsumsi obat. Tuan, Dr. Zhang, yang membawa pisau, sudah bertemu dengan para tuan. Ini adalah resep obat yang biasa digunakan oleh Tuan Wei. Dia menderita penyakit jantung. Mengonsumsi obat ini selama bertahun-tahun. Ini adalah resep umum untuk mengobati penyakit jantung. Tidak ada yang mencurigakan. Silakan pergi. Tuan, ini adalah sisa obat yang sebelumnya dikonsumsi oleh Yang Mulia. Cendana, buah 5 rasa, dan ginseng. Angelika. Apa bedanya? Ada satu bahan obat tambahan. Dong Kuai memiliki efek mengalirkan darah, mengatur siklus menstruasi, dan mengurangi rasa sakit. Biasanya digunakan untuk penyakit wanita. Jika obat ini ditambahkan, pasti akan bertentangan dengan bahan obat lainnya. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, pasti akan menyebabkan sesak dada dan palpitasi. Bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak. Jadi, ada yang diam-diam mengatur ini. Apakah kamu menggunakan resep ini untuk terus-menerus membuat ramuan untuk Tuan Wei? Ini adalah resep lama. Hamba kemudian selalu menggunakan resep baru untuk membuat ramuan untuk Tuan. Siapa yang memberikan resep baru itu? Itu Ibu Yun. Orangnya sudah meninggal. Suhu tubuhnya masih hangat. Waktu kematiannya tidak lebih dari 1 jam.
Racun 3 mayat. Ini adalah zat beracun yang sangat berbahaya. Wei Mingzhou adalah orang yang aku bunuh. Orang jahat itu berpura-pura sangat menyayangiku. Dia pernah membunuh ayahku, mengakibatkan ayahku mati dengan penuh kedukaan. Aku terpuruk dalam kesusahan, menanggung hinaan dan beban. Suatu hari aku pasti akan membalasnya, mengambil nyawanya, sebagai penghibur bagi arwah ayahku di surga. Dari sini. Sepertinya Yun yang bunuh diri karena rasa bersalah. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan kejadian ini. Kita harus pergi lebih awal sedikit. Mungkin kita bisa menyelamatkan nyawanya. Waktu dia bunuh diri tidak terlalu awal dan tidak terlalu terlambat. Tepat saat kita menemukan petunjuk yang mengarah padanya. Apakah ini benar-benar kebetulan? Dan aku belum pernah mendengar tentang racun 3 mayat itu. Racun 3 mayat itu sulit ditemukan di pasaran. Jadi, jika dia sudah memutuskan untuk bunuh diri, mengapa memilih racun yang begitu sulit didapat? Tapi bagi seorang dokter yang paham ilmu kedokteran, mungkin itu bukan masalah. Tuan Pei. Tolong panggilkan Dr. Zhang. Dr. Zhang sudah mengundurkan diri kemarin. Kebetulan sekali. Dr. Zhang benar-benar melakukan trik menghindar yang bagus. Nyonya Yuan Yi sudah bangun, kan? Ayo kita pergi bersamanya. Meskipun racun 3 mayat itu adalah racun yang langka, tapi bukan tanpa penawarnya. Hanya saja, harus mengonsumsi jantung salju dalam 3 hari, maka bisa menghidupkan kembali. Apakah kamu dan Yun Jiuer bersama-sama membunuh Tuan Wei? Kematian Tuan Wei tidak ada hubungannya dengan saya. Saya mengakui saya terpesona dengan kecantikan Nyonya Yun. Tapi saya tidak bekerja sama dengannya untuk merencanakan kematian Tuan. Ya, Nyonya Yun yang melakukannya sendiri. Dia melihat situasi akan terbongkar, lalu datang untuk menggoda saya. Biarkan aku membantunya berpura-pura mati. Janjikan aku untuk membawanya keluar dari rumah. Lalu kita bisa pergi jauh bersama. Orang jahat memang pantas mati. Terkadang, kita terjebak dalam godaan sesaat. Tuan. Sekarang, keadaan sudah begini. Aku tak punya kata-kata lagi. Aku mengaku bersalah. Lalu, bagaimana kamu membunuh Wei Mingzhou? Aku sudah tahu dia punya rencana licik. Jadi, aku sudah bersiap-siap. Pertama, aku mengganti resep obatnya. Aku menambahkan Angelika di dalamnya, agar kecemasan hatinya semakin berat. Tuan, kecemasan ini sudah lama tak kunjung membaik. Ini adalah resep yang aku dapatkan dengan harga tinggi. Mulai sekarang, gunakan resep ini. Tubuhku yang sudah tua ini sepertinya tidak akan bertahan lama. Sampai suatu hari, aku merasa waktunya sudah tepat. Aku pun menuangkan obatnya. Hahaha. Nona kecil. Hahaha. Hehehe. Nona kecil, tunggu sebentar ya. Tuan akan membawaku kembali ke kamar untuk mengambil obat. Dalam perjalanan dia kembali untuk mengambil obat. Aku turun di tengah jalan. Di jalan dia kembali untuk mengambil obat. Aku pernah berpura-pura menakut-nakuti. Ternyata tidak salah dugaku. Dia terburu-buru dan panik. Seketika dia ketakutan hingga mati.
Inilah semua kebenarannya. Kata cinta bisa jadi pisau yang tajam. Seandainya Bupati Wei tidak terpesona oleh kecantikan Yun Jiwer, dia tidak akan mengalami nasib seperti ini. Kini Bupati Wei sudah meninggal. Aku sudah melaporkan kepada Yang Mulia. Dalam waktu dekat, akan ada bupati baru yang dilantik. Kalian bagaimana rencananya? Jika Yang Mulia PI tidak keberatan dengan bawahanku, aku bersedia menjadi kaki tanganmu. Mengabdi sepenuh hati. Mati pun tak masalah. Penggoda. Nona Song, bagaimana rencanamu? Lebih baik ikut aku kembali ke pengadilan. Yang paling aku pedulikan adalah membersihkan nama orang yang sudah meninggal, memulihkan keadilan, mengembalikan nama baik mereka, memberikan keadilan kepada dunia, mengenai di mana kita bertugas. Itu tidak penting. Kalau begitu, aku anggap Nona Song setuju. Yang Mulia Pei, kenapa aku harus menjawab siapapun? Ah, Tuan Pei. Nona, pernikahanmu sudah dekat. Ini adalah pelayan yang dipilih oleh Tuan untuk menjadi pendampingmu. angkat kepala kalian semua. Wajah ini memang cantik. Sekalipun pelayan ini cantik, dia tetap hanya sebagai daun hijau. Tidak ada bandingnya dengan kecantikan Nona yang mempesona. Benarkah? Tapi aku paling benci daun hijau. Pengurus, bawa dia pergi. Hancurkan wajahnya. Nona, apa kesalahanku? Kenapa? Kecantikanmu adalah kesalahan terbesarmu. Cepat bawa dia pergi. Tolong Nona, ampunilah aku. Nona, ampunilah aku. Berdandan begitu menarik. Apakah kau ingin menggoda seseorang? Nona, aku tidak. Dengar-dengar di dapur ada seorang pincang yang buta satu mata. Dia cocok untukmu. Tenang saja. Aku akan menyiapkan mas kawin untukmu. Nona, ampunilah. Nona, ampunilah. Bawa dia pergi, aku tidak berani lagi. Ya, datanglah. Nona, ampunilah. Nona, ampunilah aku. Kalian semua ingat baik-baik. Melayani di sampingku. Siapapun yang memiliki pikiran yang tidak seharusnya. Hanya ada satu akhir, yaitu mati. Sudah siap. Sudah datang, sudah datang. Pakaian ini tidak kalah gagah dari yang sebelumnya. Apakah kamu puas di sini? Puas, Tuan Pei yang bijaksana dan perkasa? Hari ini adalah pernikahan Putri Jenderal Liu. Mengundang kita semua untuk hadir. Ada juga yang berani menikahi harimau betina itu. Aku tidak punya uang untuk memberikan hadiah. Dua lebah kecil, terbang ke taman bunga. Semuanya harap tenang sejenak. Hari ini adalah hari pernikahan putri kecilku. Terima kasih kepada semua teman dan kerabat yang hadir. Sangat berterima kasih. Semoga kalian semua makan dan minum dengan baik hari ini. Aku, Liu, akan mengangkat gelas ini sebagai penghormatan. Hahaha. Pasti. Selamat, selamat. Rumah jenderal ini memang tidak mudah. Akhirnya ada berita baik. Mari kita minum, mari kita minum. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah menantuku, Tuan Bai Yingwei. Hahaha. Baiklah, Tuan Bai, angkat gelas untuk semua. Haha. Aku keluar untuk ambil uang sedikit. Ini untukmu, Tuan. Mantu, tolong jaga baik-baik ya.
Ya. Ibu, aku datang. Dia membunuh. Dia membunuh. Dia membunuh. Dia itu. Swear. Swear itu dia. Dia membunuh Swear. Cepat tangkap dia. Cepat, Swear. Sadar. Swear. Kenapa kau membunuh putriku? Ahai. Hah. Ah. Setelah mati, aku dipukul pingsan. Ketika aku sadar, aku sudah di ruangan ini. Dari pengamatanku, Nona Liu meninggal karena kehilangan darah di leher. Tapi tidak ada tanda-tanda perlawanan. Dari sini bisa disimpulkan, dia dibunuh saat pingsan. Luka tidak rata. Permukaan tidak teratur. Kulit ada bekas sobekan. Senjata pembunuh seharusnya disebabkan oleh benda bergerigi. Dan bukan gunting ini yang ada di tanganku. Sekarang kita punya barang bukti dan pelakunya. Jika bukan kamu, siapa lagi? Tuan Pei. Apa yang kamu tunggu? Cepat tangkap pembunuh ini untukku. Bawa dia pergi. Itu Susing. Swear. Swearku. Jenderal Liu. Semua tamu hari ini mencurigakan. Mohon Jenderal untuk mengamankan seluruh rumah. Saya akan memeriksa satu persatu. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Lalu, katakan. Saya akan katakan. Nona itu saya bunuh. Kenapa kamu membunuhnya? Dia mengidap penyakit berat. Saya lihat dokter sangat membutuhkan uang. Dalam keadaan terdesak, saya mencuri gelang milik Nona itu. Namun dia melihat saya. Dia bilang dia akan menjual saya ke rumah bordil. Beberapa hari lagi dia akan menjualmu ke rumah bordil. Nona, tolong beri ampun. Nona, tolong beri ampun. Aku tidak ingin masuk ke tempat itu. Nona, minggir. Jadi aku membunuhnya. Begitulah kejadiannya. Para pelayan lain di rumah ini juga bisa membuktikannya. Fuling tidak berbohong. Benar-benar nasib buruk bagi keluarga. Baru 8 hari pergi. Kini, Swear. Liu Taiwei, sabar ya. Baru saja keluar dari penjara. Harus mengusir sial. Ini untuk apa? Api, mengusir sial, agar keberuntungan datang. Daun willow melambai lembut. Sial pun sirna. Terima kasih, Tuan Pei, telah membebaskan aku dari tuduhan yang tidak berdasar. Yang penting kau kembali dengan selamat. Luka yang disebabkan oleh bilah tajam. Memang Fuling. Dia mengaku seperti itu. Aku tidak pernah salah dalam memeriksa mayat. Luka ini disebabkan oleh senjata bergerigi. Jika dia sudah mengaku segalanya, tidak ada alasan untuk menyembunyikan lagi. Keluar.
Pembunuhnya adalah orang lain. Saya rasa. Apa yang kalian katakan ada benarnya. Tapi mengapa dia harus berbohong? Lalu, siapa pembunuhnya? Ada orang. Ehem. Ehem. Kalian. Ya, kami adalah teman-teman Fuling. Dia meminta kami untuk datang melihatmu. Ibu, kamu adalah Ibu Fuling, kan? Oh, iya. Ah, cepat duduk. Ibu, rumahmu ini cukup bersih. Biasanya siapa yang merawatmu? Teman-teman anakku Fulin. Teman? Laki-laki atau perempuan? Siapa namanya? Seorang pemuda bernama. Apa namanya ya? Ah, lihat ingatanku ini. Beruntung ada teman-teman seperti kalian. Kalau tidak, tubuhku yang ringkih ini tidak akan bertahan sampai sekarang. Saya mengerti. Senjata pembunuhnya adalah gergaji panjang ini. Gergaji panjang. Tapi pada hari pernikahan, semua tamu sudah kami periksa. Tidak ada yang membawa senjata. Pada hari itu, aku sedang bernafas di taman. Aku melihat sosok seseorang. Sabuk yang dia pakai sangat khas. Aku sangat terkesan. Dia membengkokkan gigi gergaji. Dilipat menjadi sabuk, tersembunyi di pinggangnya. Memang sulit untuk terdeteksi. Jadi, Fuling hanyalah kambing hitam. Dan pelaku sebenarnya adalah orang ini. Tante, aku datang menemuimu. Tante. Liu Mansue memang kau yang bunuh, bukan? Akhirnya, aku memang lalai. Bagaimana kau membunuh Liu Mansue? Malam itu, Fuling Xian pergi ke neraka. Aku datang ke kamar baru untuk membunuhmu. Kasus ini bisa kau selesaikan sendiri. Kenapa harus melibatkan Fuling? Jejak kaki di bawah jendela adalah jejak yang sengaja kami tinggalkan. Tujuannya agar setelah kejadian, Fuling mengaku bersalah. Tak disangka, kebetulan kau melihatnya. Aku pun memanfaatkan kesempatan itu. Apa hubunganmu dengan Fuling? Dia bersedia menanggung kesalahan sendirian untukmu. Hanya orang malang yang saling mengerti. Oh. Jadi, kamu mengancam Fuling untuk menjadi kaki tanganku. Bukan ancaman, tapi kesepakatan. Fuling adalah pelayan pengantin dari keluarga Liu. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Liu Mansue. Ibunya sakit parah. Aku berjanji padanya. Selama dia membantu aku menyelesaikan rencana ini, aku akan mengobati ibunya. Kamu memang menepati janji. Sangat berani. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu, seorang kusir dari Wei, kenapa ingin membunuh Liu Mansue? Semua orang dari keluarga Liu pantas mati.
Anak-anak Liu Mingyuan sama seperti ayahnya. Semuanya bukan orang baik. Aku hanya menjalankan keadilan. Seandainya kalian tidak menghalangi. Pada hari pernikahan Liu Batian, Liu Mingyue sudah lama kami bunuh. Kami. Apakah kamu tahu, 20 tahun yang lalu, ada sebuah pertempuran antara negara Dai Yu dan Jin. Sedikit banyak aku tahu. Saat itu, Yang Yulin berkhianat dan mengkhianati negara. Akhirnya, seluruh pasukan hancur. Itu bukanlah kebenarannya. Seumur hidup berjuang di medan perang, kesetiaan untuk negara. Wei Mingzhu dan Liu Mingyuan, dua orang kecil ini, demi kepentingan pribadi mereka, malah bersekongkol dengan musuh, mengakibatkan seluruh pasukan yang dibantai oleh istana. Wei Mingzhou. Wei Mingzhou. Adalah aku dan Yun Jiwer yang membunuhnya. Yun Jiwer yang merancang terlebih dahulu, membuat Wei Mingzhou semakin tertekan. Kami menunggu waktu yang tepat. Malam itu aku diam-diam. Wei Mingzhou mengira hantu datang menagih nyawa. Akhirnya meninggal karena tipu daya. Pejabat busuk ini bekerja sama dengan Liu Mingyuan, menyiksa orang-orang yang setia. Jenderal yang seumur hidupnya setia pada negara, malah mendapatkan nama buruk sebagai pengkhianat sepanjang masa. Sementara pengkhianat yang sebenarnya, dengan angkuh menerima gaji dari istana, hidup dengan tenang dan bahagia. Aku berusaha keras mendekati mereka, hanya untuk membalas dendam. Menghapuskan dendam seluruh jiwa pasukan Yang, membersihkan nama baik mereka. Ini adalah pecahan pelindung yang kutemukan di lokasi kematian Wei Mingzhou. Aku selalu bingung. Pelindung ini tidak milik prajurit biasa. Perisai ini bukan milik prajurit biasa. Ternyata berasal dari tentara keluarga Yang. Konspirasi tentara keluarga yang sudah menjadi kasus lama yang terlupakan. Bukan hanya kata-kata Anda yang bisa membersihkan nama Anda. Tuan Pei, apa Anda tidak merasa? Kematian Batian ada yang mencurigakan. Tuan Pei, apa Anda tidak merasa kematian Liu Batian ada yang mencurigakan? Ya. Katakan, mengapa Anda ingin membunuh Liu Batian? Karena dia memang pantas mati. Dia telah merampas banyak wanita dari rakyat. Sekarang dia juga mengincar adik perempuan saya. Saya hanya menjalankan keadilan. Apa hubunganmu dengan Liu Ye? Liu Ye adalah kekasih saya sebelum dia masuk ke rumah tangga. Saya dipaksa menikah oleh Liu Mingyuan. Mereka berdua, ayah dan anak, adalah binatang buas. Mereka pantas mati. Apa hubunganmu dengan Su Er, Liu Ye, dan Luo Die? Kami semua adalah tulang belulang prajurit tentara keluarga Yang datang untuk menuntut nyawa keluarga Ling Yunche. Ayo. Tuan Pei, hari ini kenapa Anda punya waktu untuk datang melihat saya? Siapa sebenarnya Liu Ibu? Su Er benar-benar kekasihmu. Jika bukan Su Er, apakah itu Tuan Pei? 3 hari yang lalu, Putri Jenderal Liu, Liu Mansue, dibunuh pada hari pernikahannya. Kami sudah menangkap pelakunya, Su Jing. Sepertinya Bibi Liu mengenal Su Jing. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Pei. Dekati rumah Liu, membunuh Liu Mingyuan, menghabisi Liu Batian, dan Liu Mansue yang baru saja meninggal. Semua ini adalah rencana kalian. Karena kalian adalah keturunan angkatan bersenjata Yang. Tidak salah lagi, Tuan Pei. 20 tahun yang lalu, angkatan bersenjata yang dituduh berkhianat. Semua dibunuh oleh pengadilan. Saksi langit. Angkatan bersenjata yang adalah setia dan berani. Wei Mingzhou dan Liu Mingyuan lebih rendah dari binatang. Demi kepentingan pribadi mereka mengkhianati orang-orang yang setia. Apa yang kalian katakan sangat berbeda jauh dari rumor. Apa buktinya bahwa Liu Mingyuan adalah orang jahat? Dulu, jenderal yang menyerahkan peta formasi kepada Liu Mingyuan, mempercayakannya untuk dibawa kembali ke pengadilan meminta bantuan. Dan peta formasi itu tertusuk di punggungnya. Ning Yuan, tugas kali ini akan diserahkan kepadamu. Kami pasti tidak akan mengecewakan amanah jenderal. Kata-kata wanita cantik tidak bisa dipercaya. Kalian setuju? Beberapa bulan berturut-turut,
Masalah di rumah Liu terus berlanjut. Pertama, Liu Batian dibunuh. Kemudian, Liu Mansue meninggal mendadak setelah menikah. Sepertinya rumah Liu memang menyimpan rahasia yang tak terungkap. Liu Mingyuan pasti punya masalah dengan kuburannya. Sungguh sial. Di usianya yang sudah tua, masih saja tidak punya keturunan. Kenapa bisa ada di sini? Dijaga ketat. Di dalam sana ada apa ya? Ayo cepat. Mari kita lihat. Cepat pergi. Ayo lihat apa yang ada di dalam kota ini. Kenapa semua pakaian ini laki-laki? Kenapa mereka harus menguburkan begitu banyak bunga? Dari gaya pakaiannya. Sepertinya bukan pakaian biasa yang dikenakan oleh orang biasa. Di Liu Menshan hanya ada 2 selir. Setelah Liu Ye melarikan diri, hanya Hui Niang yang tersisa. Bagaimana mungkin dia bisa memakai sebanyak ini? Ukuran dan gaya pakaian ini berbeda-beda. Sepertinya disiapkan untuk orang yang berbeda. Liu Menshan pasti menyimpan rahasia yang tidak diketahui orang. Tuan, ini adalah selir ke-17 dari kepala keluarga. Benar juga. Kepala keluarga kita memang membawa sial bagi istri-istrinya, kata sang pendeta. Hanya dengan mengundang dewa ke rumah, barulah bisa mengubah nasib ini. Membawa sial bagi istri. Semua selir ke-15 sudah meninggal. Semua pakaian ini berasal dari toko kain Yuelai. Toko kain Yuelai. Toko kain Yuelai hanya menyediakan layanan custom berkualitas tinggi, dan setiap pakaian memiliki tanda uniknya sendiri. Para tamu yang terhormat, silakan masuk. Pelayan akan memanggil pemilik untuk kalian. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Tamu-tamu yang terhormat ingin memesan pakaian apa? Kami datang ke sini untuk mencari informasi tentang seseorang. Kami dari toko kain Yuelai. Kami menjaga kerahasiaan privasi pelanggan. Mohon pengertiannya. Kami dari pengadilan. Jika ada yang berbeda, akan dikenakan sanksi sesuai hukum. Ya, Tuan. Saya kurang paham. Tidak tahu siapa yang ingin Tuan cari. Apakah Liu Taiwei pernah memesan pakaian di toko Anda? Liu Taiwei adalah pelanggan istimewa di sini. Setiap bulan dia datang untuk memesan sekelompok pakaian. Namun, semuanya memiliki ukuran yang seragam. Tidak, ukuran berbeda-beda. Pakaian ini semua berasal dari sini. Ah. Benar sekali. Liu Taiwei memiliki total 17 selir. Liu Ye ditangkap. Kini hanya tersisa Hui Ning. Mengapa dia membutuhkan begitu banyak pakaian, dan dengan ukuran yang berbeda-beda? Dan ukurannya pun tidak sama. Apakah ini benar atau palsu? Mari kita selidiki. Ini adalah bedak milik Bibi 5 tahun lalu. Masih segar. Ambil ini. Pengawal, bangunlah. Kosong. Lu Sui, kamu pergi alihkan perhatian mereka dulu. Baik. Siapa? Dua orang yang tersisa. Jangan paksa. Siri.
Ternyata selir yang hilang sudah dijadikan es cantik. Liu Mingyuan, binatang berbaju manusia ini. Kirim. Liu Mingyuan, binatang berbaju manusia ini. Nona Song. Hahaha, Liu Mingyuan. Bagaimana? Apakah es cantik ini sangat cantik? Menghancurkan nyawa begitu banyak wanita. Sungguh gila. Menghancurkan? Hahaha. Menghancurkan. Salah. Ini adalah keberuntungan mereka. Wajah manusia pada akhirnya akan menua. Aku membekukan wajah mereka di masa-masa terindah mereka. Siapa yang tidak ingin memiliki wajah yang paling indah? Berani bertanya? Siapa yang tidak ingin memiliki wajah yang paling indah? Ya, saya lupa. Mereka benar-benar berhati binatang. Tak ada obatnya. Berhati binatang. Hahaha. Kamu tahu berapa banyak usaha yang saya curahkan untuk ini? Lihat pakaian mereka. Lihat riasan mereka. Betapa indahnya. Bisa disebut sebagai karya seni yang unik di dunia ini. Hahaha. Pasti akan mempublikasikan kejahatanmu. Mengganti keadilan untuk para wanita yang tak bersalah ini. Sudah bangun. Liu Mingyuan, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan terlalu emosional, itu tidak baik untuk kulit. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan padaku? Dengan wajahmu yang begitu cantik, tidak mengabadikannya, sungguh sayang. Kamu benar-benar tidak punya hati. Tak ada obatnya. Hahaha. Tenang saja, saya pasti akan menjadikanmu menjadi es wanita yang unik di dunia ini. Menjadi karya paling sempurna di tanganku. Saya akan membuat kecantikanmu abadi dalam momen terindah hidup ini. Hahaha, sungguh iblis. Sebentar lagi tanggal 15 Agustus. Nanti akan kujadikan kamu juga sebagai es cantik. Agar kamu selamanya tinggal di dalam kuil seni yang agung ini. Hahaha. Di mana Su-11? Belum kembali. Jaga tempat ini dengan ketat. Ingat, jangan biarkan siapapun mendekat. Oh tidak, jangan-jangan Song Qian ditemukan oleh Liu Mingyuan. Ayo pergi. Nona Song. Ibu Hui. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Jangan tanya, aku bawa kamu pergi dulu. Tunggu sebentar. Kamu sudah tahu tentang petunjuk ini sejak lama. Benar. Kamu tahu Liu Mingyuan akan menjadikan selirnya sebagai es cantik. Kenapa kamu masih tinggal di rumah Liu? Karena aku masih memiliki urusan yang belum selesai. Kamu ingin membunuh Liu Mingyuan. Kamu juga keturunan dari angkatan bersenjata yang tepat sekali. Beberapa hari lagi adalah malam bulan purnama di bulan Agustus. Saat itu, Liu Mingyuan akan mengadakan upacara penghormatan dan pembuatan untuk Dewa Es. Mungkin. Ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk membunuhnya. Tidak ada alasan untuk tidak bunuh Liu Mingyuan. Tentu saja, itu bisa membalas dendam untuk angkatan bersenjata yang, tapi tidak bisa membebaskan nama baik pasukan yang. Aku punya rencana. Petir dari langit, Dewa Petir, turunkan petir dari segala arah. Api dari bumi, Dewa Api, singkirkan iblis dan roh jahat. Pergilah dengan cepat, jalan yang jahat. Aku menjalankan perintah dari surga. Perintah untuk segera bertindak. Cepat, seperti yang diperintahkan. Hukum alam, sesuai dengan alam. Langit dan bumi, tanpa batas, pergi. Waktu yang baik sudah tiba. Betapa indahnya. Liu Mingxuan. Kamu adalah binatang buas yang menyamar sebagai manusia. Suo 11. Kamu adalah karya seni paling sempurna yang pernah aku lihat.
Keindahanmu harus dilestarikan. Kamu benar-benar gila. Demi kepentingan pribadi, rela merampas nyawa orang lain. Sungguh menjijikan. Ini adalah ramuan yang aku buat khusus untukmu. Minumlah. Jangan takut. Tidak akan ada rasa sakit. Segera minumlah. Ini adalah langkah terakhirmu untuk menjadi keindahan abadi. Mari kita sambut keindahan abadi ini bersama-sama. Hahaha. Mari kita sambut keindahan abadi ini bersama-sama. Hahaha. Siapa itu? Siapa yang dimaksud? Hahaha. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kalian. Benar, itu kami. HMPH. Dasar jahat, sudah kukira seperti ini. Seharusnya aku sudah menjadikanmu es cantik. HMPH. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Hahaha. Hanya dengan kalian. Panggil orang. Ah, hahaha. Xuanzhen, cepat tangkap mereka semua. Hari ini sudah kutunggu terlalu lama. Kamu berani mengkhianatiku. Pengkhianatan? 20 tahun yang lalu, saat kamu mengkhianati pasukan Yang. Pernahkah kamu berpikir tentang ini? Ada hari seperti ini untukmu. Kalian tidak salah. Kami adalah pasukan yang mati dengan tuduhan palsu 20 tahun yang lalu. Kami, generasi penerus, hari ini akan mengambil nyawa kalian. Untuk pasukan yang telah tiada. Kami akan membalas dendam untuk arwah mereka. Hahaha. Seperti serangga kecil. Seperti semut-semut kecil. Jangan meremehkan diri sendiri. Tunggu sebentar. Dia belum bisa mati. Teman-teman, saya tahu Liu Mingyuan pantas mati. Selama 20 tahun ini, dia telah mengabaikan nyawa manusia. Tangan ini telah ternodai oleh darah para pahlawan angkatan bersenjata Yang. Namun, jika dia mati hari ini, maka ketidakadilan angkatan bersenjata Yang tidak akan bisa terungkap ke dunia. Liu Mingyuan, hari ini adalah saatnya kamu menebus dosamu. Hahaha. Yang Yulin sudah mati. Semua sudah pasti. Apalagi bukti yang kalian miliki? Hahaha, 20 tahun yang lalu, jenderal yang menyerahkan peta formasi Jin kepadamu. Jadi, kamu kira, kenapa aku mau melayani orang tua yang menyebalkan ini? Meskipun jenderal yang sudah mati, namanya akan dikenang selamanya. Dan peta formasi yang kau bawa di punggungmu akan menjadi pedang tajam, yang akan menancapkanmu di tiang aib sejarah. Itulah buktinya. Tangkap semuanya. Cepat, cepat. Ayo, ayo. Tuan Pei, kedatangan Anda sangat tepat waktu.
Hui Niang. Song 11 yang menyuruhku mencarimu. Malam bulan purnama di tanggal 10 bulan 8. Saya masih membutuhkan bantuan Tuan Pei. Pergi. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Taktik Nona Song benar-benar luar biasa. Menggabungkan dalam dan luar. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Pei. Tuan Pei mengirimkan surat. Akhirnya kasus di rumah Liu terungkap juga. Malam ini kita harus merayakan sampai tidak bisa pulang. Bersulang. Bersulang. Ayo. Tuan Pei ingin mengajakmu bersulang. Awalnya aku mengira hanya ada satu pelaku. Siapa sangka ternyata ada sekelompok pelaku. Nyonya Hui dan yang lainnya benar-benar berani sekali. Iya, benar. Tidak tahan lagi, Para pemuda yang terjebak dalam kesalahan. Kebencian ini telah berlangsung bertahun-tahun. Merencanakan selama 20 tahun. Hanya untuk membalas dendam. Menarik dan menyedihkan. Di tempat yang tidak terkena sinar matahari, meskipun ada awan gelap, tetapi akan ada saatnya awan berlalu dan langit cerah. Tuan Pei, Nyonya Hui dan semua orang, bagaimana pemerintah akan menangani ini? Nyonya Hui, Tuan Pei mempersilakan. Lima hari kemudian. Kalian akan dijatuhi hukuman pancung. Terima kasih, Tuan Pei, atas informasinya. Perusahaan kami, Dai Guoxing, akan menghukum pelanggar hukum. Mengenai urusan kalian. Secara emosional mungkin ada. Namun secara logika sulit untuk diterima. Apakah kalian benar-benar tidak menyesal? Liu Mingyuan bisa ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuan Pei dan Nona Song atas bantuan mereka. Angkatan bersenjata keluarga yang sudah dibersihkan dari tuduhan. Kita juga tidak punya penyesalan lagi. Atas nama Kaisar, saya mengumumkan bahwa dahulu, negara kita, Dai Wei, berperang dengan Yin. Itu adalah rencana Liu Mingyuan yang merugikan. Mengakibatkan seluruh angkatan bersenjata keluarga yang hancur. Orang-orang yang setia dan baik telah menderita ketidakadilan. Ini adalah aib besar bagi negara. Kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Dan Liu Mingyuan, untuk menutupi konspirasinya, Tidak segan-segan membunuh dan menutup mulut. menyiksa orang yang tidak bersalah. Keadilan sulit untuk diterima. Setelah diselidiki, buktinya sangat kuat. Mulai hari ini, dia akan dijatuhi hukuman mati. Keturunan angkatan bersenjata keluarga yang semuanya diampuni dan dinyatakan tidak bersalah. Diberitahukan. Terjadi sebuah kasus aneh di perbatasan barat daya. Mari kita pergi ke sana. Sial. Lompat. Lompat, lompat.
Tepat sekali. Tepat sekali.